Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya untuk kita semua. Selamat datang di pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning, terutama dalam konteks pendidikan PAI luar sekolah. Mengapa pembelajaran sepanjang hayat itu penting? Bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas bersama. Di pertemuan ini kita akan membahas 4 poin utama. 1. Kepentingan pembelajaran sepanjang hayat. 2. Cara pembelajaran sepanjang hayat. 3. Budaya menyelidik. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi amalan penyelidikan. Mari kita mulai dengan memahami pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Betapa pentingnya pembelajaran sepanjang hayat, dan juga ada di sebuah hadis Nabi yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, artinya tuntutlah ilmu sejak dari lahir sampai kita meninggal dunia. Kepentingan pembelajaran sepanjang hayat memiliki peran penting dalam kehidupan kita. 1. Membuka akses keilmuan, ke ilmu pengetahuan. Orang juga berpendapat seorang pegawai UNESCO menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh berhenti di usia anak-anak atau remaja. Pendidikan harus terus berlanjut sepanjang hayat agar seseorang dapat terus berkembang. Mengembangkan model insan, setiap individu memiliki potensi yang dapat digilap untuk mencapai kecemerlangan. Dengan terus belajar, kita bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi masyarakat dan negara. Sejalan dengan ajaran Islam, konsep ini juga sesuai dengan ajaran Islam. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Alaq yang mengandung perintah untuk membaca meskipun beliau seorang yang buta huruf. Meningkatkan profesionalisme guru bagi para pendidik. Pembelajaran sepanjang hayat sangat penting agar mereka dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Ada cara pembelajaran sepanjang hayat. Bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran sepanjang hayat? Berikut beberapa metode yang bisa kita lakukan. Ada plan ada budaya menyelidik juga, ada plan pembelajaran pribadi. Di slide ini plan pembangunan pribadi, ada yang namanya pendidikan dewasa, pendidikan formal yang membantu seseorang memperoleh sertifikat atau keterampilan untuk memasuki dunia kerja. Homeschooling, pembelajaran yang bersifat tidak formal yang dilakukan di rumah. Pendidikan lanjutan, pendidikan yang dilakukan di institusi pendidikan tinggi seperti universitas atau akademik. Latihan dalam perkhidmatan, job training, pelatihan yang bisa bersifat formal atau tidak formal untuk meningkatkan profesionalisme dan keterampilan kerja. Pembelajaran maya, belajar secara mandiri menggunakan alat multimedia dan sumber daring seperti e-learning dan webinar. Menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Kita harus terus siap menghadapi perubahan teknologi dan sosial agar tetap relevan dalam dunia yang berkembang. Slide ini menunjukkan pendidikan dewasa, di mana pendidikan dewasa ini namanya pendidikan formal yang dapat membantu seseorang untuk memperoleh sertifikat atau keterampilan untuk memasuki dunia kerja. Nah, pada gambar berikutnya yaitu homeschooling. Bisa namanya pembelajaran di rumah, pembelajaran yang bersifat tidak formal dan dilakukan di rumah. Berikutnya adalah pendidikan lanjutan, di mana pembelajaran ini berlanjut dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Pendidikan yang dilakukan di institusi pendidikan tinggi seperti universitas atau akademik. Slide ini pelatihan dalam perkhidmatan, job training, pelatihan yang bisa bersifat formal atau tidak formal untuk meningkatkan profesionalisme dan keterampilan kerja. Dalam slide berikut ini pembelajaran maya, di mana belajar itu secara mandiri menggunakan alat multimedia dan sumber daring seperti e-learning dan webinar.
menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Kita harus tetap siap menghadapi perubahan teknologi dan sosial agar tetap relevan dalam dunia yang terus berkembang. Salah satu cara efektif dalam pembelajaran sepanjang hayat adalah dengan membangun budaya menyelidik. Penelitian membantu kita untuk berpikir kritis, merancang solusi, memahami berbagai perspektif, menggali informasi dari sumber yang kredibel. Dengan melakukan penelitian, kita dapat terus belajar dan mengembangkan diri. Nah, di sini kita melakukan penyelidikan, kita terus mengembangkan diri dan terus belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi amalan penyelidikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam melakukan penelitian. Di antaranya minat dan motivasi dalam mencari ilmu. 2. Akses terhadap sumber daya penelitian seperti buku dan jurnal. Kemampuan dalam menganalisis dan mengolah data. Lingkungan yang mendukung kegiatan penelitian. Jika faktor-faktor ini dapat dioptimalkan, kita akan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan yang sukses. Faktor-faktor yang mempengaruhi amalan penyelidikan sudah dibahas ya. Jadi semua pembahasan mulai awal sampai akhir kita bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran sepanjang hayat sangat penting untuk mengembangkan diri dan profesionalisme. Dan terus belajar, kita tidak hanya meningkatkan keterampilan pribadi tetapi juga berkontribusi bagi masyarakat dan negara.